Pernahkah kamu bertanya, kenapa Pulau Borneo yang besar ini terbagi menjadi 3 negara berbeda, padahal hanya satu pulau? Di video ini, kita akan membahas sejarah panjang dan penuh dinamika yang menjadikan Borneo terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Bagi kamu yang suka sejarah, tonton sampai selesai. Pulau Borneo atau yang sering disebut Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Letaknya sangat strategis di Asia Tenggara dan dikenal karena kekayaan alamnya yang melimpah, mulai dari hutan hujan tropis yang luas, satwa endemik, hingga hasil tambang dan minyak bumi. Namun, yang unik dari pulau ini adalah bagaimana ia terbagi menjadi 3 wilayah negara yang berbeda, yaitu Indonesia dengan Kalimantan yang luas membentang di selatan dan tengah, Malaysia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang berada di utara, dan Brunei, negara kecil yang terletak di pesisir utara. Pembagian ini memang terlihat jelas di peta, tapi sejarah di baliknya sangat kompleks dan penuh liku. Penting untuk diketahui bahwa pembagian ini bukanlah hasil dari keputusan semata, tapi melibatkan berbagai faktor sejarah mulai dari masa penjajahan, perjanjian antar negara kolonial, hingga perjuangan politik lokal. Nah, yang menarik ada sebuah peristiwa sejarah Borneo yang hampir mengubah seluruh peta ini secara dramatis. Kita akan ungkap di akhir video ini. Sejak abad ke-16, Borneo menjadi perhatian besar bagi kekuatan Eropa karena kekayaan alamnya yang luar biasa, termasuk rempah-rempah, kayu cendana, dan emas. Portugis menjadi yang pertama menginjakan kaki, tapi Belanda dan Inggris yang akhirnya menguasai sebagian besar wilayah pulau ini. Belanda lebih dominan di wilayah selatan dan barat yang sekarang dikenal sebagai Kalimantan bagian Indonesia. Sementara Inggris mengontrol wilayah utara seperti Sabah dan Sarawak. Brunei yang kecil namun minyak banyak, meski berada di tengah dominasi Inggris, mampu mempertahankan kemerdekaannya sebagai kesultanan. Pada tahun 1824, Perjanjian London yang dibuat antara Inggris dan Belanda secara resmi membagi pengaruh di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Borneo. Perjanjian ini menjadi dasar pembagian wilayah yang masih ada sampai sekarang. Namun, di balik pembagian ini, suku-suku asli Borneo seperti Dayak, Iban, dan Melayu tetap mempertahankan identitas budaya mereka yang kuat. Mereka juga aktif menentang penjajahan dan turut mempengaruhi dinamika politik lokal yang membuat sejarah Borneo jadi sangat kaya dan unik. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Kalimantan resmi menjadi bagian dari Indonesia, sedangkan Sabah dan Sarawak menjadi koloni Inggris hingga akhirnya bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963. Brunei pun memilih jalannya sendiri sebagai negara merdeka dengan sistem monarki yang kuat. Tapi perjalanan ini tidak mulus. Ada banyak ketegangan dan konflik, terutama karena masyarakat asli Borneo merasa batas negara yang ditentukan secara politik tidak mencerminkan ikatan budaya dan sosial mereka. Misalnya, suku Dayak tersebar di Kalimantan dan Sabah, namun harus dipisahkan oleh garis perbatasan yang ada. Selain itu, pengelolaan daya alam yang sangat melimpah seperti hutan, minyak, dan gas juga menjadi sumber ketegangan antara negara dan komunitas lokal. Konflik kecil di perbatasan pun sempat terjadi, dan persaingan ekonomi menambah kompleksitas hubungan ketiga negara di pulau ini. Brunei Darussalam memang paling kecil di Borneo, tapi jangan remehkan pengaruhnya. Dengan cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah, Brunei adalah salah satu negara terkaya di dunia per kapita. Sultan Brunei memimpin negara ini sebagai monarki absolut, yang berarti semua kekuasaan tertinggi ada di tangan sang sultan. Sistem ini unik karena sekaligus mempertahankan tradisi kerajaan, sekaligus mengelola ekonomi modern yang sangat maju.
Brunei juga menjaga budaya Islamnya dengan ketat, menerapkan hukum syariah yang menjadi sistem hukum negara, sebuah hal yang jarang terjadi di negara lain, terutama di Asia Tenggara. Meski kecil, Brunei menjadi pemain kunci dalam hubungan regional dan ekonomi, serta punya sejarah panjang sebagai kerajaan yang bertahan sejak abad ke-15. Namun, kamu tertarik dengan bagaimana negara kecil ini bertahan dan berkembang di tengah raksasa regional? Brunei adalah contoh yang menarik untuk dipelajari. Oke, mungkin ini bagian yang kita tunggu dari awal tadi. Pada tahun 1946, pernah ada sebuah gagasan radikal dan unik, yaitu menggabungkan seluruh pulau Borneo menjadi satu negara. Padahal ide ini muncul dari tokoh-tokoh lokal dan beberapa pihak kolonial yang mulai melihat potensi ekonomi dan politik dari penyatuan wilayah ini. Mereka ingin menyatukan Borneo agar rakyat asli bisa lebih berkuasa atas sumber daya alam mereka dan mengurangi dominasi asing. Tapi sayangnya, perbedaan politik antar wilayah, intervensi negara-negara besar seperti Inggris dan Belanda, dan ketidaksepahaman antar kelompok lokal membuat rencana ini gagal total. Bayangkan jika ini terwujud, Borneo bisa jadi negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, budaya yang beragam tapi bersatu, dan posisi strategis di Asia Tenggara yang sangat kuat. Namun, kenyataan berkata lain dan sejarah mencatat pembagian seperti sekarang. Peristiwa ini hanya sekedar cerita alternatif, tapi jadi salah satu momen paling menarik dan jarang diketahui dalam sejarah Asia Tenggara yang patut kita pahami bersama. Oke, mungkin segitu saja dulu. Sejarah Borneo mengajarkan kita bahwa batas negara bukan hanya soal garis di peta, tapi juga kisah panjang tentang politik, budaya, dan perjuangan manusia. Persatuan sejati datang dari menghargai keberagaman dan menjaga identitas bersama. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, silakan berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, titik pembahasan, dan terima kasih.